Terima kasih banyak Calvin untuk introduction-nya. Salam kenal semuanya, aku dengan Neva dari Hai Toko Omnichannel, selaku BD Lead di Hai Toko. Jadi untuk siang hari ini, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa engage bareng terkait gimana sih cara untuk peningkatan penjualan dengan menggunakan feature manajemen stok yang ada di Hai Toko. Nah mungkin aku izin untuk share screen terlebih dahulu gitu ya. Sebentar. Oke, layar aku udah muncul, sudah kelihatan ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut untuk bahas diskusi lebih dalam mengenai Hai Toko manajemen stok, mungkin aku mau sedikit nih nge-share atau nge-reminder kembali untuk refreshment gitu ya dari Hai Toko Omnichannel kita seperti apa. Jadi untuk Hai Toko Omnichannel ini kita merupakan salah satu platform yang tujuannya itu adalah menggabungkan beberapa marketplace dalam satu dashboard untuk para seller itu bisa mengintegrasikan online store yang sekarang sedang aktif di manage seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan juga Blibli gitu ya, yang memang saat ini Hai Toko sudah resmi bekerja sama dengan kelima marketplace tersebut. Nah, secara feature ataupun overview-nya, di sini aku mau sedikit nge-reminder atau nge-refreshment kembali. Jadi di Hai Toko ini kita bisa bantu untuk manage order atau manajemen pesanan. Dari sisi seller bisa untuk ngelakuin yang namanya terima orderan, khususnya buatan Tokopedia. Kemudian jika memang order sudah masuk, dari sisi customer bisa ngelakuin untuk cetak pick list-nya dulu, gitu ya, untuk memastikan barang itu sudah dikemas dengan baik, baru setelah itu kita melakukan orange shipment. Nah, ketika sudah melakukan orange shipment, dari sisi seller bisa ngelakuin untuk cetak label, memantau dari sisi status yang dalam pengerjaan yang mana, dalam pengiriman yang mana, itu melalui Hai Toko Dashboard juga. Nah, di sini juga di bagian manajemen pesanan, kita itu juga ada reminder atau notifikasi jika ada salah satu customer yang mengajukan pembatalan untuk marketplace Shopee. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sahabat Hai Toko di sini belum sempat ngelakuin orange shipment ataupun proses orderan customer tersebut, dari sisi orderan itu akan otomatis terbatalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang dari sahabat Hai Toko sudah sempat ngelakuin orange shipment, tapi barang memang belum dikeluarkan dari gudangnya, itu perlu persetujuan dari seller. Nah, ini yang bisa diproses melalui Hai Toko Dashboard untuk accept ataupun di-decline. Kemudian untuk bagian manajemen pesanan ini, Hai Toko juga punya namanya manual order untuk penjualan dari funnel lain selain yang ada di marketplace. Jadi kalau sahabat Hai Toko di sini ada penjualan misalkan dari sisi offline, kemudian melalui e-commerce kayak misalkan Facebook, Instagram, atau mungkin WhatsApp, ini bisa dimasukin menggunakan manual order di Hai Toko. Nah, ini untuk overview dari sisi manajemen pesanan. Kita masuk untuk overview dari sisi stoknya. Nah, secara garis besar, fungsi stok di sini adalah untuk mensentralisasikan dari sisi stok yang terbagi dari beberapa marketplace. Mungkin masih ada beberapa nih sahabat Hai Toko yang belum sempat pakai akun Hai Toko gitu ya, masih ngelakuin pembagian stok secara manual, atau mungkin secara pengaturan stok kalau sekarang dirasa belum terlalu memusingkan. Tapi kalau misalkan tokonya nih sudah grow up seperti sahabat Hai Toko yang sekarang memang sudah running di kita, itu 10 toko, 15 toko, atau mungkin lebih, hal ini pastinya menyulitkan. Karena melakukan pengaturan stok secara berulang dengan kegiatan yang sama. Dan dikhawatirkannya itu adalah stoknya nggak real time, jadi untuk penjualannya jadi terbatas dari sisi stoknya yang sangat-sangat bisa dibilang cukup diperhatikan gitu ya untuk status stok tersebut. Nah, melalui Hai Toko untuk manajemen stok ini, kita bisa bantu untuk sentralisasi stoknya, jadi cukup upload di Hai Toko untuk status stok tersebut, nanti akan langsung terpush ke beberapa marketplace. Dan menariknya, di kita itu tidak perlu melakukan pembagian stok atau pemecahan, itu akan langsung tersentralisasi ke semua marketplace. Seperti itu. Di manajemen stok ini, kita juga ada yang namanya reminder stok, kita juga ada yang namanya stok terkunci, stok promotion, buffer stok gitu ya, dan hal ini bisa dilakukan secara satuan per variasi ataupun per produk, plus juga bisa dilakukan secara massal menggunakan file Excel. Oke, feature selanjutnya kita ada namanya manajemen produk di sini. Nah, manajemen produk di sini itu maksudnya adalah ngebantu sahabat Hai Toko nih, kalau misalkan ada kebutuhan untuk upload produk baru, mungkin ya, dirasa punya 5 toko untuk ngelakuin upload produk baru, pastinya effort ketika kita harus ngelakuin secara berulang untuk masukin nama produknya, foto, kategori, deskripsi, dan juga lain-lain, atau mungkin varian yang lebih dari 10 per produknya. Jika menggunakan Hai Toko, kita bisa langsung publish secara massal untuk 20 produk.
ke 5 toko secara bersamaan. Atau nih sahabat Hai Toko sekarang punya 10 toko atau punya 5 toko. Kemudian ada rencana untuk nambah toko baru. Nah, kita juga punya feature yang namanya copy product. Jadi kalau misalkan nih sahabat Hai Toko pengen menyamakan dari sisi produk yang sudah ada sebelumnya ke toko yang baru, itu bisa cukup mengkopikan produk tersebut dari kita aja gitu. Oke, kita juga punya feature yang namanya Hai Toko Chat. Jadi Hai Toko Chat ini fungsinya pasti ngebantu sahabat Hai Toko juga untuk bisa lebih interaktif dan juga komunikatif dengan customer. Nah, untuk Hai Toko Chat ini kita tersedia di 2 version, itu ada di versi mobile phone dan versi web base-nya. Dan saat ini Hai Toko terintegrasi dengan Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Gitu ya. Nanti kalau misalkan sahabat Hai Toko, misalkan untuk orderan dari Shopee nih, pengen melihat status dari sisi chat tersebut, apakah sedang ada chat orderan berjalan atau tidak. Terus kemudian pengen lihat report dari salah satu customer pernah ngelakuin pembelian atau enggak gitu ya. Mau setting auto reply chatnya mungkin. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sahabat Hai Toko dan fungsinya sama gitu ya. Baik yang di versi mobile phone ataupun di versi web based sama-sama bisa untuk menchat. Nah, kemudian kita punya aplikasi kedua, yaitu adalah Hai Toko Apps. Nah, Hai Toko Apps ini mungkin secara garis besar adalah konvertan dari Hai Toko web base kita ke dalam versi mobile phone-nya. Tapi secara fungsi mungkin sedikit berbeda. Kenapa? Karena untuk Hai Toko Apps ini lebih kepada monitoring aja. Jadi kalau untuk yang di versi web base, sahabat Hai Toko bisa ngelakuin prosesnya end to end nih. Kayak misalkan untuk current shipment, kemudian auto stock, kemudian untuk manajemen produk gitu ya. Nah, untuk Hai Toko Apps lebih kepada monitoring. Jadi kalau misalkan pengen ngeliat status pesanan, stok, ataupun order, serta report yang lagi berjalan di hari ini sampai hari ini, itu bisa dimonitoring menggunakan Hai Toko Apps kita. Dan kita sudah tersedia baik di App Store ataupun di Google Play. Oke, lanjut. Ini kita bahas mengenai analisa pelanggan. Jadi di Hai Toko ini, kita ada salah satu feature yang cukup menarik, yaitu adalah Hai Toko analisis area demografis. Jadi kalau mungkin sebagian di sini sahabat Hai Toko sudah menggunakan akun kita, ini bisa dilihat kembali atau mungkin bisa di-refresh kembali datanya untuk penyebaran paketnya sudah sampai daerah mana aja. Silahkan cek di bagian beranda ataupun dashboard-nya, itu ada analisis area pelanggan, bisa dilihat sampai dengan kecamatan, di-filtering dan juga disesuaikan berdasarkan period of time atau mungkin berdasarkan toko marketplace-nya. Kita akan munculkan berdasarkan top 5-nya, itu apa aja, dari daerah mana aja, dan nominal gross amount-nya itu berapa yang sudah dibayarkan, baik yang berhasil atau yang gagal. Oke, yang nggak kalah menariknya, kita juga punya cek laporan di sini. Jadi Hai Toko sediakan beberapa version untuk laporan. Di sini Hai Toko sendiri untuk dari sisi laporan sifatnya masih gross. Jadi sahabat Hai Toko bisa mengolah kembali data tersebut untuk disesuaikan dengan recap internalnya. Untuk versi yang pertama, kita sediakan di sales analysis, sifatnya itu ada di bagian dashboard kita, itu bisa ngelihat sales analitiknya, compare dari hari ini ataupun 2 hari sebelumnya. Kita akan menampilkan juga untuk base produknya, kemudian salah satu customer loyalnya seperti apa, kemudian kita akan berikan untuk traffic ataupun grafiknya seperti apa juga. Gitu ya. Nah, yang versi kedua ini yang biasanya sangat-sangat digunakan oleh sahabat Hai Toko kita nih, yaitu file yang bisa di-convert dalam bentuk format Excel. Dan itu kita bagi juga menjadi 2 macam. Yang pertama itu adalah laporan produk untuk melihat unit quantity produk, yang lebih fokus itu penjualan produk dari yang mana. Nah, ini akan relevan ya nantinya dengan stok gitu ya. Kalau kelihatan produk ini paling laris, berarti stoknya kita harus naikin lagi nih supaya peningkatan penjualan juga bertambah. Gitu. Nah, kemudian untuk laporan penjualan, ini lebih kepada total amount yang sudah dibayarkan oleh customer. Jadi kalau misalkan nanti sahabat Hai Toko punya 2 toko yang berbeda atau mungkin 3 toko yang berbeda, kemudian pengen nge-comparing dari sisi analisis penjualan per produknya dari setiap toko, ini juga sudah bisa di kita. Nanti akan di-filtering dan kita pecah berdasarkan marketplace-nya. Nah, ini untuk overview dari Hai Toko Dashboard Omnichannel gitu ya, untuk nge-refresh kembali apa aja sih feature yang kita punya dan sekiranya apa aja yang bisa kita bantu untuk memenuhi kebutuhan dari bisnis operation dari sahabat Hai Toko. Oke, sekarang kita masuk ke bagian feature dari Hai Toko Dashboard, fokusnya dengan manajemen stok. Jadi di sini pertama kali, sahabat Hai Toko pastikan jika ingin melakukan sinkronisasi stok, pastinya melakukan integrasi toko terlebih dahulu ya. Jadi integrasi toko di sini silahkan dipilih untuk
klik integrasi toko, dipilih untuk marketplace-nya yang sekarang sedang aktif digunakan itu apa. Kalau seperti Shopee, Lazada, dan juga TikTok, ini sama Blibli kurang lebih prosesnya sama. Cukup melakukan integrasi dari setiap marketplace yang akan ke direct di halaman per marketplace. Jadi dipastikan datanya aman. Tapi kalau untuk yang Tokopedia, di sini kita punya minimum status toko. Jadi sahabat Hai Toko pastiin dulu untuk Tokopedia ini statusnya sudah harus power merchant untuk bisa diintegrasikan. Kenapa? Hal ini adalah salah satu requirement atau bisa dibilang syarat dari seller center Tokopedia-nya sendiri. Untuk API-nya bisa ditransfer ke kita, sinkronisasi berjalan dengan lancar, Tokopedia statusnya harus sudah power merchant terlebih dahulu. Dan dipastiin juga sahabat Hai Toko ketika mengintegrasikan omnichannel Hai Toko itu sudah memberikan 29 akses gitu ya, supaya dari sisi stoknya bisa tersinkronisasi, kemudian ketika ada order stoknya juga berkurang. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin dirasa minor tapi efeknya itu mayor banget gitu ya, impactnya itu gede banget gitu. Nah, kalau sudah ngelakuin integrasi toko, sudah ditunggu proses sinkronisasi datanya, partially sahabat Hai Toko bisa cek juga di bagian produk channel kita di sini, apakah produk yang statusnya aktif atau sedang live itu memang sudah muncul, baik status yang habis produknya sudah sama, non-aktif, ataupun yang di-ban sebelumnya, datanya sudah sinkron nih, sudah sama persis seperti yang di seller center, menandakan memang sudah berhasil ataupun komplit ketika sinkronisasi berjalan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian master product Hai Toko. Gitu. Nah, sebenarnya sedikit nge-refresh lagi, apa sih bedanya product channel sama master product di kita? Kalau product channel di Hai Toko itu sifatnya ini adalah mirroring. Jadi apapun produk yang sekarang sedang aktif di marketplace, habis, non-aktif, atau mungkin di-ban, itu akan sama persis seperti di Hai Toko dashboard. Dan dipastiin carefully ketika mengoperasikan produk channel di Hai Toko dashboard, karena ketika semisal dari sisi seller ngelakuin hapus produk melalui produk channel, itu akan terhapus juga di seller center. Begitu juga dengan sebaliknya, jika produk itu dihapus di seller center, maka di product channel itu akan terhapus. Nah, itu adalah meaning dari product channel gitu ya. Nah, ini meaning dari sisi master product di kita. Nah, kalau master product sendiri, ini sifatnya adalah back end atau dapur kita dari sisi seller dengan Hai Toko untuk ngelakuin yang namanya manajemen stok. Kemudian untuk ngelakuin manajemen pricing atau mungkin manajemen produk, kita semua compile di dalam master product di kita. Nah, untuk ngelakuin sinkronisasi stok gitu ya, seperti apa caranya? Sahabat Hai Toko bisa klik dulu di sini untuk tambah produk, kemudian bisa kliknya tambah dari channel produk. Nah, sahabat Hai Toko di sini bisa memilih toko mana sekiranya yang ingin digunakan sebagai acuan, yang produknya paling lengkap, status stoknya paling update gitu ya, untuk dijadikan sebagai master produk di kita. Misalnya nih, aku ngambil dari Tokopedia, kemudian bisa pilih produk. Nah, di sini sahabat Hai Toko bisa pertimbangkan kembali apakah bisa memilih semua produk, baik yang statusnya aktif, non-aktif, habis, atau mungkin di-ban, itu pengen dimasukin juga di bagian master product. Tapi kalau misalkan dirasa tidak perlu, sahabat Hai Toko bisa pilih juga produk yang aktif aja, supaya fokus nih dengan produk yang sekarang sedang live aja di marketplace. Gitu. Atau mungkin nih, tadi kita ngambil dari Tokopedia, tapi ada beberapa barang yang hanya ada di Shopee. Nah, sahabat Hai Toko bisa klik Shopee-nya, kemudian pilih produk, disarankan untuk pilih secara satuan aja. Jadi nanti meminimalisir adanya produk yang kedouble seperti ini. Jadi nanti bisa dipilih produk yang memang belum ada di master product saat ini, berdasarkan informasi produk yang ada di Tokopedia. Ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal dikonfirmasi aja. Otomatis produknya itu akan menjadi master product di Hai Toko. Nah, di sini mungkin perbedaannya adalah ketika sahabat Hai Toko menemukan barang-barang yang sekiranya, oh ini live, tapi produknya nggak perlu kita isi lagi sih stoknya. Kayaknya mendingan kita hapus aja deh. Nah, nggak ada masalah ketika sahabat Hai Toko melakukan delete produk melalui master product di kita. Karena itu tidak akan terhapus di seller center marketplace-nya. Itu hanya akan terhapus di Hai Toko aja. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk untuk bagaimana sih how to-nya untuk ngelakuin sinkronisasi stok.
Jadi yang ingin Neva highlight juga di sini adalah kenapa sebetulnya melakukan sinkronisasi stok itu butuh menggunakan Haitoko Dashboard Omnichannel. Yang pastinya ini akan lebih efisien dan juga efektif karena sahabat Haitoko cukup melakukan sentralisasi stok satu kali di Haitoko Dashboard aja, kemudian itu akan langsung ke publish ke beberapa marketplace. Dan kemudian dari sisi admin juga pastinya akan lebih cepat gitu ya mengerjakan pekerjaan dari sisi stok, apalagi barangnya sudah ribuan, nanti bisa ngelakuin perubahannya secara massal juga di kita menggunakan file Excel. Atau dari sisi admin ataupun dari sisi owner ketika mau monitoring nih dari sisi flow, dari sisi stoknya seperti apa sih yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu terjadi pengecekan dilakukan secara manual satu per satu di setiap marketplace dan ini cukup memakan waktu. Nanti sahabat Haitoko meminimalisir hal itu dengan melakukan pemantauan atau monitoring stok melalui kita di bagian riwayat stok, contohnya seperti ini gitu. Nah, sebetulnya itu adalah highlight ataupun key point gimana cara kita meningkatkan penjualan. Karena dengan kita menyelaraskan dari sisi sinkronisasi stok, possibility penjualan di setiap marketplace itu akan meningkat. Karena dari sisi stok itu selalu available. Kita bantu pastikan juga untuk stok itu selalu ter-reminder seperti itu. Dan again, case by case-nya seperti apa, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang mungkin terjadi di lapangan. Tapi again, di sini kita bantu untuk pengecekan secara berkala juga jika menemukan case by case yang berbeda setiap sellernya. Gitu ya. Oke, sekarang aku lanjut dulu. Gimana nih caranya kita ngelakuin sinkronisasi stok? Jadi di kita itu kita punya 3 cara untuk ngelakuin sinkronisasi stok. Cara yang pertama itu sahabat Haitoko bisa memastikan apakah produknya sudah menggunakan SKU. Apa sih SKU itu? Sedikit refresh kembali. SKU itu adalah Stock Keeping Unit, di mana sahabat Haitoko bisa membuat kode unit itu untuk setiap produk plus dengan variasinya untuk memudahkan mengingat produk tersebut. Contohnya ini, tas backpack unisex terlaris. Di sini aku kasih TSBPK gitu ya. Terus kita kasih strip BM sesuai dengan warna ataupun variasinya itu biru menyala gitu. Jadi memudahkan juga dan benefitnya itu cukup banyak ketika sudah menggunakan omnichannel adalah kita bantu rating produknya berdasarkan SKU. Kita bisa lihat compare antara SKU 1 dengan SKU 2 gitu ya di setiap marketplace-nya. Nah, kalau sudah dipastiin sahabat Haitoko punya SKU, kita bisa ikat produknya itu menggunakan automatic mass bind di sini. Nah, apa sih automatic mass bind itu? Jadi pengikatan produknya dilakukan secara massal dengan catatan SKU-nya itu sudah harus identik atau sama persis, baik dari kapital, huruf, spesial karakter, atau mungkin dari sisi numeric-nya gitu. Kalau misalkan ditemukan anomali seperti ini nih, dari sisi kapitalnya tidak sama, atau mungkin ada penggunaan spasi, atau mungkin tidak identik gitu ya, ini tidak akan terbind secara otomatis. Tapi kalau misalkan sudah identik seperti ini akan otomatis terikat atau terbind di kita secara massal. Nah, kalau misalkan tadi sahabat Haitoko sudah memilih Shopee ataupun TikTok gitu ya, contohnya dijadikan sebagai master product, maka di sini sahabat Haitoko cukup ngeklik toko yang belum dijadikan sebagai master sebelumnya. Contoh, aku klik Lazada, TikTok, dan juga Blibli. Nah, nanti tinggal dipilihnya adalah ikat sekarang. Nah, otomatis produk tersebut akan langsung terikat dan tersinkronisasi. Perbedaannya apa sih sebenarnya yang muncul ketika sudah melakukan ikat atau belum? Nah, di bagian daftar master produk ini, kita munculkan filter di sini untuk SKU yang belum terikat dan juga SKU sudah terikat. Atau sahabat Haitoko bisa lihat di bagian SKU terikat di sini, jika memang sudah terikat lebih dari satu toko sebelumnya, yang menandakan produknya sudah terikat. Gitu ya. Atau mungkin kalau melihat salah satu masih muncul nih satu SKU, oh berarti kemungkinan apakah produk SKU-nya itu tidak identik atau dipastikan kembali produk tersebut di variasi tersebut sudah menggunakan SKU. Gitu ya. Nah, ini adalah best practice kita yang pertama. Nah, cara yang kedua, jika memang sahabat Haitoko belum menggunakan SKU, kita punya feature yang namanya ikat secara semi manual, di mana pengikatannya itu dilakukan secara per satu dari variasi per produknya. Nah, contohnya seperti ini. Aku punya celana jeans pria, dan ini baru ada di Shopee aja. Oh, ternyata aku punya produk ini di Tokopedia. Maka aku cukup klik di bagian SKU terikat, kemudian di bagian gambar pensil ini diklik, arahkan kursornya ke toko kita yang lain selain Shopee, misalkan Lazada.
Kemudian sahabat Hai Toko ingat kembali aja nama produknya apa. Kalau menyulitkan silakan buka tab baru di sini. Satu tab lagi, Hai Toko Dashboard, tapi masuknya ke produk channel aja. Gitu ya, supaya bisa ngelihat di produk channelnya. Produk ini kalau di Lazada namanya apa. Atau bisa masukin keywordnya. Gitu. Anggaplah ini produk yang aku maksud gitu ya. Nanti sahabat Hai Toko tinggal kliknya checklist aja sesuai dengan variasi tersebut. Misalkan ini aku checklist Lazada, kemudian aku cari lagi di Tokopedia, TikTok, dan juga Blibli. Cukup di checklist aja, pastikan variasinya sama dengan produk yang kita maksud. Karena kita ikatnya per produk per variasi. Jika sudah, sahabat Toko bisa kliknya di bagian bawah ini adalah ikat sekarang. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti akan kelihatan juga nih, apakah produk tersebut sudah terikat atau belum di marketplace yang kita sudah pilih tadi berdasarkan produk dan juga variasi. Itu adalah cara kedua, gitu. Nah, kemudian ini adalah cara ketiganya, kita bisa ikat menggunakan file Excel. Di bagian pengaturan produk, ini ada pengikatan massal melalui Excel, ini bisa klik ikat massal sekarang. Kemudian ini kita pilih dulu informasi ekspor produk channelnya. Gitu. Misalkan kelihatan tadi kita ngambilnya dari TikTok sebagai produk yang paling lengkap. Kita pilih Tokopedia, Kemudian kita ekspor dulu filenya. Kemudian nanti di bagian master produk, di sini sahabat Hai Toko bisa mengikatkannya secara massal semua produk atau pilih satuan. Nanti tinggal diekspor aja. Kemudian nanti kita sediakan template-nya juga di sini. Dan template-nya ini tinggal di fill in karena kita sediakan kode unik untuk pengikatan produk baik dari sisi informasi produk channel sama master produk. Ketika data itu sudah diisi, maka sahabat Hai Toko tinggal unggah aja di sini. Gitu ya. Nah, ini mungkin nggak aku detailin banget untuk pengeksporan ataupun upload produk secara massal, untuk ikat produk secara massal menggunakan file Excel. Gitu ya, karena yang lebih disarankan itu adalah menggunakan SKU. Kenapa? Mungkin di sini ada plus minusnya gitu ya, sahabat Hai Toko. Kalau sudah menggunakan SKU, itu sudah bisa menggunakan automatic mass bind. Tapi kalau belum menggunakan SKU, bisa menggunakan semi manual pengikatan atau bisa juga menggunakan file Excel. Nah, mungkin rekomendasi dari aku adalah ketika memang sahabat Hai Toko menemukan produk belum menggunakan SKU, bisa dikonsider kembali aja untuk mulai merapikan SKU secara parsial. Gitu, karena sebenarnya menggunakan SKU itu sangat membantu dari sisi customer untuk melihat laporan data ataupun report produk berdasarkan variasi tersebut. Gitu. Nah, anggaplah kita sudah melakukan ikat produk ya. Kita sudah melakukan ikat produk, kemudian produk itu sudah terikat di berbagai marketplace seperti ini. Nah, ketika baru aja ngelakuin pengikatan produk, maka produk yang akan dijadikan acuan itu adalah produk dari toko yang kita ambil di marketplace pertama kali tadi. Karena tadi aku ngambil dari Tokopedia, maka stok itu acuannya adalah stok yang dari Tokopedia. Nah, sahabat Hai Toko jika sudah melakukan ikat produk, baik dengan ketiga cara tadi, sahabat Hai Toko bisa kliknya adalah sinkronisasi stok di bagian bawah sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah ngelakuin sinkronisasi stok, maka stoknya itu baru mengikuti stok dari Tokopedia sebelumnya atau dari marketplace yang tadi sahabat Hai Toko sudah pilih. Gitu. Tapi sahabat Hai Toko nggak usah khawatir, kita juga bisa ngefilter di sini berdasarkan pilihan stok tersedia. Stok mana yang sekiranya belum sinkron, stok mana yang sekiranya menipis, atau stok mana yang akan habis. Gitu. Kemudian nanti kita tinggal kliknya sinkronisasi stok. Nah, apa nih bedanya jika sahabat Hai Toko tidak melakukan sinkronisasi stok di kita ataupun sudah melakukan sinkronisasi stok di kita? Kalau sahabat Hai Toko sudah melakukan sinkronisasi stok di kita, otomatis stoknya itu akan langsung terupdate di semua marketplace. Tapi kalau misalkan sahabat Hai Toko belum melakukan sinkronisasi stok di kita, maka stok itu belum terupdate di marketplace dan hanya tergantinya di kita aja. Nah, ini nih yang harus diperhatikan juga sama sahabat Hai Toko jika setiap kali melakukan perubahan manual stok, baik ngelakuin perubahan penambahan stok atau pengurangan stok secara manual, nah ini harus ngelakuin namanya sinkronisasi stok di kita. Gitu ya, dengan harapan histori stok perubahannya itu akan tercatat di kita, kemudian sahabat Hai Toko juga bisa melihat histori ataupun log stoknya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada pembelian gimana? Nggak usah khawatir, kalau untuk pembelian dari setiap marketplace itu akan berkurang secara otomatis dan muncul di history stok kita. Contohnya seperti ini.
ini tampilan di master product mungkin akan ada perbedaan dengan manajemen stok di riwayat stoknya. Cuman ini preferensi aja, sahabat Hai Toko lebih nyaman melihat yang mana. Contoh nih, aku pengen lihat untuk produk aku tas wanita yang ini. Aku pengen lihat histori stoknya nih. Aku tinggal lihat berdasarkan variasi di bagian riwayat stoknya. Oh, ternyata di sini aku sempat ngelakuin perubahan manual pengurangan stok 15 pieces nih. Atau mungkin karena ada pesanan baru, atau mungkin kalau ada pesanan dibatalkan nih. Nah, ini akan kelihatan juga penambahan atau pengurangannya. Kelihatan nomor ordernya di sini, kelihatan juga operatornya siapa, jika memang nanti akun Hai Toko ini digunakan lebih dari satu orang atau satu akun, dan akan kelihatan waktu pembaruannya itu kapan di sini. Gitu. Nah, ini tampilan untuk history stock yang ada di master product. Nah, kalau yang ada di riwayat ataupun di bagian manajemen stok sedikit beda tampilannya aja. Tapi secara isi ataupun kontennya sama. Kita akan munculin dari sisi nama produknya, variasinya, kemudian total stock awal dan stok akhirnya, operasinya seperti apa, operator, dan juga waktunya. Gitu. Oke, kemudian sedikit refreshment lagi nih untuk stok ini ngelakuin perubahannya gimana sih gitu. Nah, untuk ngelakuin perubahan stok, kita punya beberapa option. Kalau sahabat Hai Toko pengen fokus dengan di bagian stok yang available saja, yang akan ditampilkan ke bagian available stock di marketplace, silakan ubah di bagian stok tersedia yang ada di marketplace. Sorry, yang ada di master product kita. Di sini. Sahabat Hai Toko bisa langsung terapin ke semua atau mau secara satuan juga bisa, tapi yang diinput adalah stok akhirnya. Contoh di sini aku input stok akhir jadi 100. Kemudian aku konfirmasi. Kemudian setelah aku melakukan perubahan stok seperti ini, kita klik sync stock supaya ini langsung terupdate di marketplace kita. Nah, cara pengecekannya nanti sahabat Hai Toko bisa langsung aja cek di bagian misalkan nih aku buka Shopee, kemudian aku klik nama produknya. Dan ini akan teleport langsung ke Shopee kita dan melihat jumlah sisa stoknya seperti apa. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan sahabat Hai Toko juga ada concern nih untuk ngelakuin perubahan stok itu, aku pengen pecah nih, aku ada kebutuhan untuk ngelakuin buffer stok, itu memungkinkan nggak sih? Atau sahabat Hai Toko nggak pengen nih nge-publish semua stok available-nya di marketplace, nah itu memungkinkan. Karena di sini, di bagian manajemen stok, kita punya namanya daftar stok. Ini ada total stok yang sifatnya adalah gabungan dari stok tersedia, cadangan, promosi, terkunci, gitu ya, yang akan menjadi total stok. Tapi kalau yang tersedia ini hanya yang ada di marketplace saja. Nah, kalau cadangan, ini sifatnya adalah buffer, seperti yang tadi aku info. Kalau sahabat Hai Toko ada kebutuhan untuk nge-keep barangnya itu supaya nggak publish, tanpa harus ngelihat tim gudangnya seperti apa, kita udah tahu nih, kalau cadangannya ada 39. Jadi sewaktu-waktu nih, misalkan stoknya menipis, sahabat Hai Toko bisa pindahin stok cadangan ini secara manual menjadi stok available yang ada di marketplace. Terus kalau misalkan sahabat Hai Toko ada stok yang dibuat promosi, nah ini juga akan terpisah di kita. Begitu juga dengan stok terkunci. Apa sih stok terkunci? Jadi kalau misalkan nih sahabat Hai Toko aktif gitu ya, ngelakuin penjualan atau stok selalu available, terus customer sudah ngelakuin check out tapi belum payment. Nah ini stoknya biasanya kita keep dulu supaya meminimalisir adanya oversold. Gitu. Atau misalkan nih sahabat Hai Toko ngelihat dari sisi customer ngelakuin pembelian tapi belum berhasil dibayarkan nih sampai 1 kali 24 jam. Stok akan tetap terkunci dan ini akan kembali otomatis ketika memang sudah dibatalkan otomatis juga oleh marketplace, setiap marketplace yang digunakan. Gitu ya. Nah, apa nih soal stok peringatan? Nah, stok peringatan itu adalah reminder kita untuk para seller yang sudah menggunakan akun Hai Toko Dashboard ketika produk ataupun stok available-nya itu sudah mencapai batas peringatan kita, gitu ya. Di sini 30 misalkan, itu kita akan kasih reminder melalui WhatsApp chat. Dan remindernya ini bisa diinput maksimal 10 nomor dalam satu akun supaya ketika memang ada beberapa barang yang sifatnya sudah mencapai batas menipis, itu kita akan kasih reminder. Dan untuk reminder stok ini bisa di-adjust ya sesuai dengan kebutuhan sahabat Hai Toko. Sekiranya produk-produk ini yang sifatnya fast moving gitu ya. Kalau misalkan stok udah nyampe 100, oh ini udah menipis nih.
berarti kita perlu ngelakuin restock lagi dan kita akan kasih reminder. Tapi kalau misalkan beberapa barang yang sifatnya nggak fast moving, sahabat Hai Toko bisa membuat stok peringatannya berbeda dengan stok yang lainnya gitu. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita untuk menentukan produk ini fast moving atau enggak? Pastinya berpengaruh dari histori stok yang sudah kita buat selama ini. Nge-recap data, kita backdate dulu datanya, kita kasih tanggal cut-off-nya per monthly kah, per weekly kah, untuk melihat laporan dari sisi traffic penjualan per produk per variasi di setiap marketplace-nya. Nah, ini sahabat Hai Toko bisa nge-collect datanya, bisa tarik garis merahnya, dan ngebuat apakah produk ini termasuk bestseller atau bisa dibilang fast moving atau enggak. Atau mungkin produk sahabat Hai Toko ini hanya trafficnya tinggi ketika ada promotion aja. Nah, ini yang bisa kita kulik bareng, kita bisa perhatiin bareng sekiranya ideal untuk penambahan stok ke depannya seperti apa. Supaya sahabat Hai Toko tidak kehabisan stok untuk produk-produk yang best seller, kemudian bisa mengalokasikan dananya untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Gitu ya. Oke, lanjut lagi di bagian daftar stok ini, kita juga ada stok menipis. Ini kita kasih satu sheet sendiri untuk reminder sahabat Hai Toko. Gitu, ataupun stok yang habis atau mungkin oversold. Nah, oversold ini kenapa kita buat di sini? Biasanya suka ada aja nih case by case dari sahabat Hai Toko yang namanya sedang ada promosi atau mungkin dari sisi buyer itu ngelakuin pembelian berkali-kali atau mungkin trafficnya cukup tinggi nih sehingga terjadinya oversold. Nah, ketika terjadi oversold seperti ini, nggak usah khawatir sahabat Hai Toko bisa sampaikan ke kita akan bantu pengecekan di backend seperti apa, kita akan coba cari dulu untuk root cause-nya seperti apa, dan memastikan apakah memang dari sisi oversold ini sifatnya sementara aja kah, atau mungkin API traffic-nya itu belum sinkron. Jadi case by case seperti ini yang butuh pengecekan dari tim CS kita. Karena tim CS kita itu akan standby untuk sahabat Hai Toko dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian master product di sini. Nah, sahabat Hai Toko, ketika memang dari data-data ini yang sudah kita isi datanya untuk stoknya, ngelihat status reportnya, kemudian pengen ngelihat dari sisi stok cadangannya, ataupun gimana strategi kita untuk memastikan stok itu sudah sesuai dengan forecasting kita atau enggak, ini akan inline dengan namanya laporan. Nah, di sini kita masuk ke bagian laporan. Nah, laporan ini yang bisa sahabat Hai Toko perhatikan, karena ini bisa difilter berdasarkan period of time-nya, atau mungkin dari setiap toko marketplace-nya. Kalau untuk rincian penjualan terbaru, memang kita update ataupun versusnya berdasarkan 2 hari lalu. Gitu ya, bisa dilihat berdasarkan gross dari pendapatan, pesanan, terus kemudian berapa banyak quantity pembelinya, atau average ordernya itu berapa. Gitu. Atau purchase dari setiap customer itu rata-rata tuh berapa rupiah sih. Nah, kemudian kita akan munculkan untuk rincian penjualannya seperti ini. Ini pun juga sama, bisa difilter gitu ya. Jadi ini bisa kelihatan untuk nama pembeli dari setiap marketplace. Estimation ya, untuk namanya memang sudah dibintangin gitu ya. Nanti bisa kelihatan kira-kira, oh ini top 10 dari sisi pembeli terbanyak, dari sisi total amount-nya, berapa banyak pesanannya, seperti itu. Dan kita akan kasih rating juga berdasarkan perhitungan gross gitu ya, baik yang dibatalkan ataupun yang valid dipecah juga berdasarkan marketplace-nya. Kemudian ini yang menarik adalah dari sisi peringkat produk. Seperti yang tadi aku sampaikan, sebenarnya plus minus ketika kita menggunakan SKU. Tapi di Hai Toko itu kita ada compare atau perbandingan perbedaan antara channel SKU dan juga master SKU. Gitu, dimana kalau untuk channel SKU ini melihat dari sisi produknya. Kayak misalkan contoh nih, mungkin sahabat Hai Toko punya satu produk yang sama, tapi ada di 2 atau 3 etalase. Satu etalase isinya adalah produk dengan banyak variasi, satu etalase adalah cuma hanya satu variasi aja, dan etalase yang ketiga adalah produk yang sama, cuma namanya aja dibedain gitu ya, supaya customer ada interaktif untuk melihat perbedaan harga ataupun produk yang dimaksud seperti apa. Nah, ini akan tersinkronisasi di kita, karena kalau dari channel SKU itu adalah jumlah unit ataupun etalasenya, sedangkan kalau SKU itu adalah yang tersinkron di Hai Toko. Tapi nanti yang di master produk Hai Toko itu, dari sisi produknya cukup masukin satu aja. Kemudian bisa diikat dengan beberapa etalase yang ada di marketplace. Gitu, dan ini kita berikan traffic ataupun tren penjualannya juga
akan kelihatan dari sisi grafiknya untuk nominal pesanan yang valid seperti apa, pesanan pembeli, ataupun dibatalkan sampai dengan rata-ratanya. Nah, ini di filternya mengikuti data yang di atas ya, sahabat Hai Toko. Jadi nanti bisa dipastiin dulu kita mau ngefilter berdasarkan period of time yang mana, gitu. Nah, di sini adalah sales analysis ataupun laporan yang sifatnya in-app di dalam Hai Toko dashboard. Tapi kalau sahabat Hai Toko pengen ngelola datanya itu dari sisi data yang diekspor, sahabat Hai Toko bisa pilih di bagian pesanan, kemudian bisa diekspor di sini dengan memastikan apakah kita pengen filter datanya dulu atau enggak nih. Kalau misalkan sahabat Hai Toko pengen fokus dengan orderan yang mungkin selesai aja, kursornya silakan diarahkan ke bagian selesai, kemudian silakan disesuaikan dengan period of time yang dimaksud. Misalkan nih, sahabat Hai Toko setiap harinya itu ada cut off time-nya dari jam 8 pagi misalkan gitu ya sampai jam 6 sore. Nanti bisa disesuaikan di sini nih untuk jamnya. Kalau sudah, tinggal diklik OK, kemudian datanya baru kita ekspor. Nah, data yang ke ekspor ini hanya data orderan selesai aja dari hari ini jam 7 sampai jam 6 sore. Tapi kalau misalkan sahabat toko pengen munculkan semuanya, nggak usah khawatir juga bisa. Ini kliknya ke bagian semua, kemudian tinggal diekspor aja. Dan untuk data ekspor ini kita ada dua versi. Untuk produk penjualan, bisa dilihat dari unit quantity produknya. Sahabat Hai Toko bisa ngelakuin analisis kayak misalkan nih, oh dalam 1 bulan varian aku yang paling banyak terjual yang ini, kuantitinya yang ini, kemudian harga yang terjual itu rata-ratanya segini. Oh berarti nanti kalau misalkan aku mau ngelakuin perubahan harga, aku bisa nih berarti mulai step di harga segini, karena dengan harga segini pun customer masih mau beli kok. Atau misalkan dari sisi stoknya, oh ternyata dalam 1 minggu itu kurang lebih ada 500 stok yang keluar. Berarti forecasting di minggu depan aku naikin deh 10 atau 20% untuk menjaga stok kita supaya lebih aman, meminimalisir adanya minus stok. Nah itu juga bisa dijadiin sebagai pertimbangan. Nah kemudian ada juga opsi untuk download data jumlah pesanan berdasarkan total amount. Nah ini sifatnya gross. Jadi nanti kalau untuk escrow-nya itu akan lebih jelas dari marketplace yang Shopee, karena akan kelihatan biaya layanannya, potongan, diskon koin, biaya administrasi, dan juga lain-lain, itu di Shopee cukup lengkap. Kalau sahabat Hai Toko mau mengolah lagi datanya, dibikin pivot mungkin, diekstrak datanya untuk analisis internal dan tim finance-nya, silakan disesuaikan. Gitu. Oke, mungkin ini untuk penjelasan dari aku mengenai master product nih, lebih tepatnya manajemen stok. Dari aku cukup mungkin Kak Alvin, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Oke, thank you Kak Neva udah dibantu jelasin ya seputar penggunaan fitur manajemen stok di iToko. Nah, teman-teman kita lanjut ke sesi kedua ya, dimana untuk sesi kedua ini sesuai infoku di awal, kita masuk ke sesi Q&A. Kebetulan ini ada beberapa teman-teman juga ya yang udah ngasih pertanyaan nih ke tim kita, dan di sini aku udah listingin nih satu-satu untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama ini dari Kak Ziah ya. Kak Zia untuk pertanyaannya adalah, Kak izin tanya, gimana caranya menghindari perbedaan stok antara master product dan juga channel product di marketplace ya? Oke, mungkin bisa dibantu jawab gimana nih, Kak Neva? Oke, nah ini sebenarnya yang sering banget kejadian gitu ya, atau beberapa kali yang terjadi di teman-teman Hai Toko juga. Jadi ketika memang sudah menggunakan omnichannel, pastikan jika mau ngelakuin perubahan stok atau mungkin mau ngelakuin penambahan stok secara manual, itu cukup diubahnya melalui Hai Toko dashboard aja. Kenapa? Karena melalui Hai Toko dashboard itu akan tersinkronisasi ke semua marketplace secara real time. Nah, gimana nih kalau misalkan kejadian itu adalah admin misalkan lupa gitu ya, ngelakuin perubahan stoknya itu melalui seller center. Apa yang akan terjadi di Hai Toko dashboard atau mungkin apa yang terjadi di marketplace yang lain. Nah, sebenarnya dari sisi stok itu akan tetap terupdate gitu ya, tapi hanya di marketplace yang sahabat Hai Toko ubah. Contoh, sahabat Hai Toko punya satu produk yang ada di 5 toko. Kemudian yang diubah itu hanya di Shopee-nya aja. Nah, 4 toko yang lain itu datanya tidak akan berubah. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi data tidak sinkron. Kenapa? Karena ketika perubahan itu dilakukan melalui seller center, maka histori stoknya pun tidak akan muncul di kita. Itu poin satu. Terus poin kedua adalah data stok terakhir dari sisi report kita dengan report yang ada di marketplace pastinya akan beda.
Dan ini yang suka aja terjadi gitu ya dari sahabat Hai Toko. Ini tidak masalah mengenai dari sisi mungkin lebih ke educate-nya aja gitu ya, untuk saling sharingnya yang kita harus lebih banyakin supaya meminimalisir hal seperti ini. Jadi nanti history stoknya pun juga akan muncul, dan dari sisi laporan itu pastinya tidak akan sama. Jadi gimana caranya kita mastiin untuk si stok itu tersinkronisasi adalah dengan melakukan perubahan stok cukup melalui Hai Toko aja, supaya dari sisi stoknya itu sinkron, dari sisi laporannya sinkron, historinya juga sinkron. Kurang lebih gitu sih, Calvin. Oke, thank you Kak Neva untuk jawabannya. Kak Zia, semoga jelas ya penjelasan dari Kak Neva. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini kebetulan ada yang Japri nih. Kak Neva, untuk pertanyaannya yang kedua yaitu gimana cara menghindari perbedaan stok antara master product dan juga channel product di Tokopedia. Nah, bisa dibantu jawab, Kak Neva? Oke. Nah, sebenarnya ini yang udah sempat aku sampaikan tadi di awal gitu ya, mengenai concern dari sisi integrasi Tokopedia. Karena ketika sudah melakukan integrasi Tokopedia, kita pasti akan memberikan 29 akses tersebut. Jadi, untuk meminimalisir adanya perbedaan, baik dari sisi operating, nggak hanya melulu soal stok ya, sahabat Hai Toko. Karena kadang aja dari sisi 29 akses itu ketika kita tidak ngechecklist semuanya, ada beberapa operation yang tidak bisa kita lakuin. Kayak misalkan untuk order proses, untuk cetak label pengiriman, dan lain-lain. Jadi pastiin banget ketika sahabat Hai Toko sudah melakukan integrasi di kita, pastiin juga untuk statusnya sudah 29 akses di kita. Gitu sih, Calvin. Oke, thank you, Kak Neva. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini by Japri juga ya, tadi ada yang tanya. Untuk pertanyaannya, Kak, gimana sih logik untuk pesanan yang dibatalkan oleh customer atau buyer dengan logik orderan yang di-return? Apa yang terjadi dengan status stoknya? Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan, Kak? Oke, berarti ini maksudnya gini ya, Calvin. Kalau misalkan ada orderan dibatalkan, status stoknya kayak gimana? Kalau misalkan ada orderan yang di-return atau mungkin di-retur gitu ya, status stoknya seperti apa gitu ya? Betul, kurang lebih seperti itu, Kak Neva. Oke. Jadi good question gitu ya. Ini banyak banget pertanyaan yang ditanyain oleh seller kita biasanya in daily route dari sisi existing customer Hai Toko untuk barang-barang yang return ataupun mungkin yang dibatalkan. Nah, mungkin kalau untuk barang yang dibatalkan dulu gitu ya, ketika dari sisi customer melakukan pembatalan pesanan, tapi stoknya itu belum keluar dari gudang, itu akan otomatis balik lagi. Dan untuk proses pembatalan seperti yang tadi aku info ada 2 macam. Kalau misalkan dari sisi seller sudah ngelakuin untuk frame shipment atau mungkin sudah ngelakuin order proses, maka dari sisi buyer butuh approval dari sellernya dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan memang belum ngelakuin apapun order prosesnya, maka otomatis stoknya itu ataupun pesanan itu akan terbatalkan secara otomatis, dan stoknya juga akan kembali secara otomatis gitu. Nah, jadi untuk yang dibatalkan, gak usah khawatir, stoknya itu akan kembali, update juga di marketplace. Jadi meminimalisir adanya namanya stok tidak terjual di marketplace gitu. Oke, terus kalau untuk pertanyaan yang kedua mengenai retur gitu ya, untuk barang-barang yang diretur. Nah, kalau misalkan di kita, ketika memang barang itu sudah dibayar oleh customer, itu stoknya aja udah berkurang di kita gitu. Ketika barang itu sudah di pick up oleh dari sisi logistiknya, maka barang itu sudah menjadi responsibility dari sisi penyedia logistik untuk diantarkan ke customer. Tapi ternyata di sisi customer itu nge-reject atau mungkin alamat tidak ditemukan atau mungkin COD juga nggak berhasil. Nah, hal ini ketika memang dari sisi buyer itu melakukan pengembalian, nah barangnya itu harus sampai dulu di kita gitu. Dan untuk stoknya itu nggak akan langsung balik secara otomatis. Kenapa? Karena biasanya dari sisi seller itu perlu melakukan pengecekan kembali atau mungkin QC apakah produk tersebut masih bisa kita jual atau enggak, karena ini produk-produk retur gitu. Jadi perbedaannya adalah secara garis besar untuk produk yang sifatnya ataupun order yang dibatalkan itu stoknya akan otomatis balik. Tapi kalau misalkan produk yang sifatnya adalah retur gitu ya, itu kita perlu lakuin pengecekan dulu sehingga nanti stoknya kita input lagi secara manual di Hai Toko dashboard. Gitu sih, Calvin. Sorry, Calvin masih di mute suaranya. Iya, sorry, sorry. Nah, thank you banget ya untuk penjelasan detailnya. Itu pertanyaan ketiga. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan keempat dari Kak Henry ya. Untuk pertanyaannya ini aku aja yang jawab nih, Kak Eva. Nah, Yep. pertanyaan dari Kak Henry adalah, Kak izin tanya,
Kalau mensinkronkan Hai Toko ke marketplace akun yang berbeda bisa nggak ya? Nah, ini kalau yang aku tangkap lebih ke proses untuk integrasinya dari satu marketplace ke toko yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin aku bantu jawab aja nih Kak Henry, sekalian aku share screen ya. Screen aku udah kelihatan belum kan ya Pak? Masih ongoing. Oke, sip, muncul. Oke. Nah, Kak Henry, jadi gini, kalau misalnya kakak melakukan integrasi, untuk yang pertama perlu dipastikan adalah kakak bisa masuk ke bagian yang shop terlebih dahulu. Nah, dari sini kakak bisa pilih nih, mau integrasinya ini ke toko yang mana. Let's say kakak mau integrasi ke Shopee. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa klik aja ya, integrate now, lalu pilih Shopee. Nah, setelah itu kita tinggal klik di bagian yang start integration. Nantinya kita akan didirect nih Kak ke tampilan otorisasi ya. Dan ini webnya official dari platform. Jadi memang untuk layanan integrasi ini juga sudah legal ya dari sisi platform. Nah, kurang lebih seperti itu. Nextnya yang perlu kita lakukan adalah kita setting atau kita pilih berdasarkan regional dari toko yang kita daftarkan. Let's say kita buka toko di Indonesia, berarti untuk regionalnya kita pilih Indonesia. Lalu kakak tinggal input untuk kata sandi dan juga email dari akun toko kakak. Lalu gimana nih kalau misalnya kita mau integrasiin ke marketplace yang sama, Shopee juga. Tapi let's say tadi kan toko pertama, sekarang toko kedua. Nah, untuk step by stepnya sama persis ya, kurang lebih seperti ini juga. Tapi pastiin pada saat proses integrasi, di browser kakak tidak sedang login akun seller centernya. Karena untuk beberapa kasus, ketika kita coba integrasi ke toko kedua ya, let's say, ternyata akunnya ini masih login di browser untuk toko pertama. Nah, itu biasanya akan gagal. Jadi pastiin setiap kita mau melakukan integrasi itu untuk setiap tokonya kalau bisa dilogotin terlebih dahulu supaya nggak ngedirect ke toko yang sebelumnya sudah diintegrasikan. So far seperti itu ya Kak Henry. Semoga menjawab. Oke, di sini kau lihat dari question atau dari kolom chat Zoom nggak ada lagi ya pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin kita lanjut ke sesi ketiga yaitu penjelasan seputar starter package. Lalu sebelum kita lanjut, mungkin aku juga mau ngejelasin sedikit nih teman-teman. Kalau misalnya di sesi kali ini kita di-record ya. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang butuh untuk recordingnya, feel free aja japri ke akun Hai Toko Digital ya di Zoom. Itu minta untuk recording dan lampirin juga untuk nomor teleponnya. Jadi nanti biar bisa kita kirim ke WhatsApp teman-teman. Oke, so far seperti itu. Nah, kita lanjut ke sesi ketiga. Silakan Kaneva bisa dilanjut ya untuk penjelasannya. Oke, siap Calvin. Nah, di sini mungkin kita mau kasih tahu sebuah program baru gitu ya di Hai Toko. Kita ada yang namanya starter package Hai Toko Omnichannel. Oke, thank you Kaneva udah dibantu jelasin seputar starter package di Hai Toko. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Kaneva ya, kalau dari teman-teman nih ada yang penasaran dan belum pernah coba sama sekali untuk langganan di Hai Toko, bisa langsung hubungin tim CS ataupun tim BD kita. Oke teman-teman, untuk Hai Toko course hari ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita juga tadi udah bantu jelasin ke teman-teman untuk penggunaan Hai Tokonya seperti apa. Lalu juga kita jelasin atau kita bantu jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang selama ini sudah menggunakan Hai Toko Omnichannel. Lalu yang ketiga juga kita sudah jelaskan untuk starter package yang kebetulan baru ya Kaneva di Hai Toko. Yes, betul. Oke, nah teman-teman kurang lebih seperti itu. Jadi untuk nextnya juga di minggu depan kita akan ada di sesi yang sama ya, di hari yang sama yaitu hari Rabu. Untuk topiknya kurang lebih seputar pesanan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut gimana sih cara proses pesanan di Hai Toko, nah itu bisa juga join ke Hai Toko course di minggu depan. Jamnya sama juga kok teman-teman, yaitu di jam 2 siang. Oke, kebetulan untuk sesinya sudah selesai ya teman-teman. Thank you banget nih buat yang udah join di sesi hari ini. Semisal ada pertanyaan seputar fitur itu bisa ditanyain ke tim CS kita ya. Kita standby dari jam tadi aku revisi ya Kak Reva, dari jam 9 sampai dengan jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar Haitoko terkait penggunaan ataupun kendala itu bisa banget ditanyain ke tim CS kita. Oke, itu aja dari sisi kita berdua ya, Kak Neva. Oke, Yes, mungkin betul. mungkin untuk sekarang kita izin tutup untuk Haitoko core sessionnya. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah join. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih.